Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Putri Regita Butuo akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Yang kedua yaitu hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Ia merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang sudah tertera ayatnya, langsung saja artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang sudah tertera ayatnya, langsung saja artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang berikut tentang penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, langsung saja artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-menyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 1, langsung saja artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Selanjutnya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Sebagai gambar ini adalah malaikat. Malaikat itu gaib, tidak memiliki nafsu, taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, tidak kawin, memiliki akal yang bersifat statis. Gambar berikut ialah manusia. Manusia nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan tidak, berjenis kelamin, makan, tidur, kawin, memiliki akal yang bersifat dinamis. Gambar yang ketiga yaitu jin. Jin nyata, memiliki nafsu, durhaka kepada Allah, berjenis kelamin, ia makan, minum, tidur, dan kawin, dan memiliki akal.
Selanjutnya jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang tahu. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya malaikat. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat yang diberi tugas secara langsung kepada manusia. Nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas sebagai penghulu para malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah. Yang ketiga yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas untuk bertanya kepada orang yang sudah meninggal. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas untuk menanyakan atau menguji iman orang yang sudah meninggal seperti dengan malaikat Munkar. Yang ketujuh, malaikat Rakib. Malaikat Rakib mencatat segala amal kebaikan manusia. Yang ke-8, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal keburukan manusia. Dan yang ke-9, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk memimpin malaikat yang bertugas di neraka. Terakhir ialah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga dan mengawasi pintu surga. Syukron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.